Halo, malam semuanya. Enggak. Oke, jadi tadi itu ya teman kalian ada yang ngechat untuk apa grup cloud computing dijadiin satu aja ya sama kelas reguler dan kalau bisa segera sebab untuk yang kalian ada kendala nggak? Kalau kelas pagi udah semua nih soalnya mereka gercep nih dari kemarin tuh langsung ngechat jadi kalau ada yang nggak bisa daftar kendala langsung bisa dihandle. Nah, kalau kelas malam baru sore tadi tuh ada yang ngechat saya tuh atau aman semua. Ada. Oke. Nah, di grup itu juga ada dari apa si Bu Linanya. Jadi kalau kalian ada kendala atau ada yang mau ditanyakan gitu kan terkait masalah si itu apa cloud computing lagi Google Cloud. Oke, jadi nggak usah sungkan gitu, nggak usah ragu di grup biar sharing aja mungkin ada yang menemukan permasalahan yang sama. Oke, nggak usah berlama-lama, kita mulai.
Oke ya, kita masuk ke udah ada ngechat aja. Pagi, waduh, dia di mana itu? Baru bangun atau gimana itu? Kita, aduh, saya jadi ngeblank kan. Oke, kita masuk ke pertemuan dua ya. Karena sebenarnya saya rancu nih sama kalian karena kita langsung praktek gitu ya, sekaligus teori di saat bersamaan. Jadi sebenarnya saya agak ambigu gitu. Oke, tapi nggak apa-apa, kita coba aja jalan bareng berdua gini. Oke, nah kita masuk ke pertemuan dua ya. Nah, pertemuan kedua sebenarnya masih ini beberapa poin penting dari si cloud computing. Nah, cuma kalau ini sekilas, kalau dari kemarin kita udah tahu sekilas tentang apa itu cloud computing, apa itu karakteristik, jenis-jenis cloud computing atau apa. Nah, sebenarnya sini lebih mendalami si karakter si cloud computing itu tersebut, entah dari segi kelebihan maupun dari segi kekurangan. Nah, ini definisi cloud computing masih sama sebenarnya kayak kemarin. Jadi di sini lebih dijabarin aja. Jadi di sini ada berapa poin. Di sini dibilang cloud computing, oke, merupakan istilah menggambarkan sebuah kelas baru gitu ya tentang komputasi berbasis jaringan yang diakses melalui internet atau disebut sebagai utility computing. Lalu ada kelompok hardware yang terintegrasi dengan jaringan, perangkat lunak, infrastruktur gitu, dan internet. Lalu juga bisa dibilang dia menggunakan internet untuk komunikasi dan transportasi. Oke, jadi menyediakan layanan entah itu hardware maupun software dan juga berupa jaringan. Lalu oke, nah kompleksitas platformnya itu disembunyikan. Jadi ini salah satu ini. Jadi interface grafis biasanya itu kita udah bentuk simpel gitu ya, entah dalam bentuk API, entah dalam bentuk user interface. Jadi kita sebagai pengguna atau pemakai si layanannya itu sebenarnya udah cukup dimudahkan gitu. Kita nggak perlu tahu prosesnya itu serumit apa, terus hal yang dilakukan itu seribet apa gitu. Pokoknya tinggal parameter apa yang mereka minta gitu kan, kita kasih nanti dapat respon sesuai yang hasil yang kita mau. Oke, menyediakan oke, tadi menyediakan platform, oke. Dan oke, menyediakan platform yang selalu siap atau ready kapan saja, juga bayar sesuai dengan kebutuhan dan penggunaan kita. Oke, jadi sifatnya itu elastis, bisa naik turun. Oke, dan biasa tersedia baik untuk secara umum, publik, kebutuhan pasar ataupun bisnis. Terakhir, ada 3. Nah, halo, nggak muncul. Tapi yang lain muncul ya. Coba itu Gali. Yang muncul Pak. Oh, pikir kamera kamu ketutup. Oke, kita lanjut ya. Tutup. Sayang ketutup ya. Oke, ini karakteristik data cloud atau layanannya ya. Jadi remote host, jasa atau ini di infrastruktur, ubiquitous, jasa atau layanannya itu tersedia ada di mana-mana. Jadi ubiquitous itu apa ya? Bukan mirip banyak cabang ya, atau banyak lah intinya dia. Oke. Nah, jadi biasanya gitu ya, aplikasi yang bersifat layanan cloud ini udah terupdate gitu ya. Jadi beda dengan kalau aplikasi utilitas tradisional itu atau segala macam. Sorry, di utility mode dengan utilitas tradisional. Oke, ini kurang pas sih sebenarnya. Oke, termodifikasi ini biasa kita dapat selalu terupdate gitu ketika ada perubahan, ada update apapun gitu ya. Kita nggak perlu melakukan apapun ya kan biasanya entah kita harus perbaharui atau download versi terbaru segala macam. Nah, ini nggak perlu gitu ya. Kita modifikasi kita udah dapat yang paling update gitu ya tanpa perlu kita lakukan apapun. Dan ini utilitas model ini untuk segi pembayaran, untuk segi pemakaian. Jadi kayak gas atau listrik. Jadi membayar apa yang kita butuhkan atau apa yang kita gunakan saja. Oke, nah ini arsitekturnya.
Jadi biasa diakses oleh multi user ya, entah berbagai platform, entah ada yang pakai PC, pakai tablet, pakai handphone, yang pakai seluler segala macam gitu ya. Dan biasanya pun service value-nya pun tadi ubiquitous nih, tersebar gitu, di mana nggak harus ketemu satu titik gitu. Ketika satu titik oleh si user C cukup jauh, berarti si C bakalan lebih lambat gitu ya, timbang si user A atau user B yang jauh lebih dekat. Jadi dia ada tersebar di mana-mana. Jadi si C, si A maupun lokasi dimanapun mereka cukup merata gitu. Jadi mereka nggak akan mengalami kendala untuk akses gitu, walaupun datanya itu cukup jauh. Lalu masuk ke platform as a service-nya. Nah, biasa tuh dipecah-pecah lagi ke dalam bentuk kelompok sesuai dari bisnis, entah dari bisnis service, IT service atau community service-nya. Oke, nah terakhir itu infrastruktur as service itu pasti ya dia nyediain jasa berupa berupa komputer server gitu ya, entah dalam bentuk storage-nya, dalam bentuk kapasitas RAM-nya, entah dalam bentuk bandwidth segala macam. Nah, sumber daya komputasi diakses bersama, akses jaringan admin ditetapkan. Oke, oke. Nah, ini sebenarnya sama dari si infrastruktur ini nih, cuma lebih ke arah distribusinya. Dari tadi ya, si komputer si user ini nih, kita akses, kita masuk ke komputer network. Komputer network berarti kan kita akses secara langsung application-nya gitu ya. Nah, dari application-nya, itu udah langsung otomatis tuh dia merujuk ke service mana yang diakses atau yang diminta gitu ya, segala macam. Nah, dari service itu baru diakses ke dalam storage atau database. Nah, itu nanti mereka semua tuh terhubung ke dalam si server yang nanti akan didapatkan di request gitu, atau dikirim balik gitu ke dalam si komputer network. Oke, nah biasanya ini tadi sumber dayanya itu bisa dikonfigurasi bersama, baik kita yang akses gitu ataupun semua yang punya hak aksesnya bisa melakukan konfigurasi akses jaringan otomatis, udah pasti. Oke, dan biasanya ditetapkan oleh si penyedia jasa ya, jadi dia berhak masih batasan gitu. Oke, nah ini karakteristik. Sebenarnya karakteristik umum ini masih sama kayak pertemuan kemarin. Ada berapa ya? Ada 7 ya. Oke, ada 7 nih. Tapi di sini ada 8, tapi kurang lebih sih sama. Tas skala masif, homogenitas, virtualisasi, software biaya rendah, resilient computing, distribusi geografis, berorientasi ke layanan, keamanan tingkat lanjut. Nah, ini karakteristik. Oke, jadi orientasi layanan, distribusi. Oke. Oke, ini merupakan apa ya? Sebenarnya karakteristik yang membuat si layanan cloud computing ini jadi lebih diunggulkan gitu ketimbang kita pakai cara yang biasa gitu. Atau kita buat server biasa, server server lokal lah ibaratnya, kalau kita bikin server sendiri gitu ya, ketimbang kita pakai layanan si cloud ini. Nah, ini karakteristik si cloud ini yang paling membedakan. Oke, nah tapi ini ada karakteristik penting ya, yaitu ada si 4 ya. Di sini ada on demand soft service, yaitu ada akses jaringan luas, elastisitasnya cepat, layanannya terukur, dan si sumber daya itu tandon. Tandon itu apa ya? Jadi bilang cukup masif sih, atau bilang cukup besar lah. Oke, ini dijelasin ya di sini. Oh, nggak dijelasin ya. Hmm. Hmm. Ya sudah, ini nanti kita jelasin lebih lanjut lagi aja. Oke, ini model layanan cloud ini. Oke, nah ini ya. Kemarin kita udah tahu layanan cloud terbagi menjadi 3, yaitu ada software as a service, platform as a service, infrastructure as a service. Nah, ini lebih ke contohnya aja sih. Untuk layanan si software as a service tuh biasanya apa gitu, ada Salesforce atau apa. Untuk platform as a service gitu ada Google Apps, Business Azure segala macam. Nah, untuk infrastruktur itu ada Amazon AWS dan Google Cloud segala macam. Oke, kayaknya pas materi ini Google Google Cloud belum ada. Oke, kita lanjut. Oke.
juga sama sebenarnya isi dari atau beda apa isi jenis-jenis aplikasi gitu ya ketika yang pada si aplikasi ya, ada application service gitu, atau si SaaS lalu application platform ataupun server platform gitu ini dipecah-pecah lagi gitu sesuai dengan jenis layanannya tapi ini sama beberapa contoh layanan cloud gitu ya yang sekarang pun juga udah semakin banyak gitu ya semakin apa ya semakin spesifik kebutuhan bisnisnya semakin beragam lagi. Oke, nah ini layer layanan. Oke, nah ini beberapa service layanan gitu pada cloud computing. Contoh ketika kita mau develop suatu aplikasi gitu ya. Nah kita fokus kita lihat tuh biasanya ke service yang dia tawarkan tuh apa. Pertama tuh layanannya gitu ya. Si cloud itu dia punya layanan apa nih? Misalnya dia udah terintegrasi dengan PayPal, ada OpenID, ada OAuth Authentication, dia juga udah bisa connect ke Google Map atau segala macam. Dari segi aplikasi, si aplikasinya ini dia udah punya apa? Misalnya biasanya aplikasi kayak Office gitu. Office sekarang kan udah upload ya, jadi kita nggak perlu lagi tuh install Microsoft Office segala macam, udah tinggal pakai aja gitu ya, akses langsung gitu ya. Tapi biasa pas disimpan bayar. Oke Google. Nah, terus ketika dalam proses pengembangan, jadi pengembangan platform digunakan. Oke, nah ketika kita mau ngedevelop ya aplikasi ketika kita melakukan pengembangan, nah jadi kita fokus ke perangkat lunak yang mau kita pakai itu mensupport nggak tuh kebutuhan bisnis kita. Gitu. Contoh di sini kayak ada Salesforce, ada apa lagi ya? Ada satu kayak saya pernah pakai, aduh lupa. Oke lah, contoh Salesforce. Nah, sedangkan kalau fokus kita ke infrastruktur, nah kita fokus ke service-nya tuh pertama ke platform. Platformnya tuh dia kayak gimana nih? Contoh kayak si Google Cloud gitu kan, dia udah apa? Dia udah terbangun mandiri gitu ya. Jadi kita untuk terminal dia udah buat sendiri gitu ya. Untuk akses beberapa layanan dia juga sebenarnya udah cukup lengkap sih sebenarnya kita udah tinggal pakai lalu misal kebutuhan storage kita mau seperti gimana terakhir juga hosting gitu. Hostingnya pun juga mau seperti apa. Oke, nah dua ini sebenarnya jadi apa ya? Jadi poin pertimbangan gitu ketika kalian mau pakai layanan cloud gitu ya. Ketika layanan cloud sekarang udah banyak gitu ya. Misal kalian mau bandingin deh gitu ya. Ketika mau pakai Google Cloud atau mau pakai AWS, atau mau pakai apa lagi. Ya pokoknya sejenis gitu ya. Untuk jadi pertimbangan kalian gitu ya. Mana pakai mau menggunakan yang mana gitu ya. Atau ya sampai apa kalian mendewakan gitu ya si misal Google Cloud udah yang paling bagus gitu atau ini jadi sebenarnya nggak mesti gitu sebenarnya baik lagi sesuai dengan kebutuhan bisnis kalian fokus kaliannya itu mau ngembangin di mana gitu. Ketika kalian butuhnya udah ada gitu ya aplikasi web segala macam kalian butuh servernya aja berarti fokus ke infrastruktur nah, kalian yang lebih tahu tuh core bisnis kalian itu kayak gimana gitu kan pergerakan bisnis kalian seperti apa jadi storage yang tepatnya itu seperti apa gitu misalnya kalian bikin apa ya bikin layanan pinjol deh oke kalian bikin aplikasi pinjaman online. Nah, kalian tahu gitu ya, bisnis kalian tuh butuh storage banyak nggak tuh? Ternyata misalnya kita butuh nih, nanti di pengembangan bisnis ini kita bakal nge-capturein foto-foto KTP atau segala macam. Wah, berarti kita butuh storage yang cukup lumayan nih. Karena ternyata nggak cuma KTP nih, ternyata ada banyak gitu ya. Kita harus masukin data KK, data foto KTP, data apalagi kalau orang mau pinjol, foto kartu kredit, dan segala macam lah. Oke, nah jadi kebutuhan storage-nya tuh cari gitu ya, yang punya kapasitas storage besar atau ininya gitu. Nah, misalnya gitu ya, terus dari segi fokus aplikasi gitu ya, kalian mau lihat nih, misalnya di apa pembuatan si pinjol tadi itu gitu ya, kita mau nge-scan gitu ya, dari si foto KTP itu kita mau dapetin tuh data-datanya tuh entah dari nama, alamat gitu kan, nomor KTP segala macem. Nah, kita bisa aja gitu ya, kita buat sendiri gitu ya. Ketika di-upload gitu ya, kita read bacanya gitu kan kita tangkap di seluruh data yang capture gitu kan. Tapi kan baik lagi kita akan butuh
butuh waktu untuk development, butuh cost gitu kan, butuh tim juga gitu buat develop fitur tersebut. Nah, kita lihat apakah si layanan cloud yang mau kita gunakan ini udah punya atau enggak. Misalnya si Google Cloud, ternyata dia punya satu service gitu namanya TextRouch gitu ya. Dia bisa tuh tadi ngeidentifikasi gambar atau segala macam gitu. Jadi ketika kita upload ya udah si TextRouch itu dia cuma minta kasih gua filenya, nanti bakal direspon data-data yang ditangkap gitu dari si gambar tersebut ya. Nah itu kan akan ngebantu banget gitu dalam proses development kita gitu. Jadi kita nggak perlu lagi itu tadi ngebuatin lagi gitu kan si service buat capture data dari gambar tersebut. Kita tinggal pakai layanan tersebut, otomatis sudah selesai gitu. Jadi tim kita bisa fokus ke development core business yang lain gitu ya. Atau contoh di sini menggunakan PayPal gitu. Kita mau aplikasi pembayaran atau apa. Nah, jadi si ini ya udah kita nggak usah pusing lagi gitu untuk pembayarannya metode apa. Ini dia udah ada gitu ya. Dia udah terintegrasi dengan PayPal gitu. Ya udah tinggal connecting API-nya udah gitu ya. Jadi modul pembayaran kita ibaratnya udah jadi. Tinggal fokus ke modul yang lain. Nah, jadi fokus fokus lagi patokan apa ya bahasa ini, acuan gitu ya, gimana kalian memilih layanan cloud mana yang baik, akan lebih bagus kalau seperti ini. Jadi kalian fokus ke bisnis kalian itu seperti apa, kalian udah tahu gitu layanan apa yang mereka punya yang bisa mensupport bisnis kita gitu. Tapi kalau kita nggak pakai gitu ya, contohnya kita nggak mau nampilin map atau nggak pakai ini gitu, kita nggak pakai gitu ya layanan si Google Map ini, walaupun mereka menyediakan, ya baik lagi karena kita nggak gunakan ya itu bukan jadi itu ya layanan offering yang dia berikan aja gitu, tapi bukan jadi benefit dalam bisnis kita. Oke. Nah, jadi patokannya itu ya. Jadi ketika udah, ya udah kalian bisa bandingin itu entah dari harga, entah dari cost segala macam gitu. Ketika semuanya memenuhi kebutuhan bisnis kalian gitu dari segi service segala macam, ya udah tinggal kalian bandingin entah dari harga, entah dari offering service yang diberikan segala macam, nah, mana yang paling baik gitu menurut kalian gitu ke dalam mensupport bisnis kalian. Oke, jadi baik lagi ada beberapa bisnis yang cocok gitu ya menggunakan si Google Cloud misalnya gitu karena semuanya udah tersupport, jadi gitu aja kita dalam development pengembangan aplikasi itu bakal ngebut banget gitu karena hampir 50% atau 60% tuh udah disupport oleh si Google. Tapi baik lagi ada yang ternyata cloud yang mungkin lebih nggak terkenal atau lebih murah itu segala macam karena kebutuhannya sama, ya udah pakai aja yang lebih murah gitu. Oke, nah ini fokus karakteristik. Nah, oke, nah oke, ini ya beberapa poin tadi itu ada tanpa kebutuhan untuk tahu. Nah, kayak tadi tuh si service ini nih, kayak contohnya si PayPal gitu ya, kita nggak perlu ada kebutuhan gitu ya untuk tahu gitu ketika mau transaksi gitu ya, ngecek gitu ya apakah si pembayarannya itu valid, apakah beneran itu transfer atau itu cuma transfer bohongan segala macam. Tentu ada proses gitu yang harus dilakukan gitu ya, tanpa kalau kita pakai si layanan cloud ini udah kita nggak perlu pusing gitu ya, kita cukup kirim ID transaksinya atau segala macam biar mereka yang validasi gitu ya apakah transaksi tersebut sah beneran masuk atau enggak. Pokoknya ya udah selama si respon mereka bilang ini ada gitu ya, berhasil, ya udah berarti transaksi berhasil. Kita nggak perlu ada kebutuhan gitu untuk tahu prosesnya tuh serumit apa gitu dalam proses pembayaran segala macam. Oke, ini fleksibilitas dan elastis. Nah, ini sering saya sebutin baik lagi. Jadi si sistemnya kita bakal meningkat atau turun sesuai dengan CPU segala macam, sesuai dengan kebutuhan kita ya. Jadi kalau kita traffic lagi tinggi, ya udah kita tinggal upgrade aja gitu kebutuhan kita, tapi ketika lagi down atau mungkin lagi biasa ya udah kita bisa turunin kebutuhan kita. Jadi kita tinggal jadi bakal masuk ke poin ketiga. Dia kita cukup bayar sebanyak apa yang kita gunakan atau kita butuhkan. Oke. Ini transparan ya bagi pengguna. Umumnya dibangun.
Oke, ini saja kita. Oke, ini untuk dari segi SaaS ya, software as a service. Oke, membebankan. Oh, oke. Nah, ini dari segi software as a service. Software as a service ini dia berarti fokus ini ya, kita sebagai apa ya? Software berarti full gitu ya, sebagai pelayanan. Iya, kita menggunakan sebuah layanan yang udah tinggal kita pakai aja gitu ya. Oke, nah jadi otomatis pengurangan beban pemeliharaan. Oke, kendala pengguna. Ini istilah digunakan dalam bidang ini. Oh, platform infrastruktur dan mencakup. Oh, ini keseluruhan sebenarnya nggak cuma software as a service. Jadi ketika kita pakai gitu ya suatu layanan atau suatu sini, jadi sebenarnya kalau kita nggak perlu beban. Kalau tadi kan kita pakai kelola server sendiri gitu ibaratnya. Nah, itu kan kita butuh tadi itu, butuh server segala macam. Ketika kita beli pun nggak selesai sampai situ gitu. Kita masih harus maintenance server tersebut gitu ya. Ngadain satu orang entah atau dua orang gitu ya buat maintenance si server tersebut segala macam. Nah, kalau pakai si layanan cloud ini sebagai ini ya udah kita nggak perlu lagi tuh nge-hire satu orang buat si maintenance atau si kelola server itu gitu ya. Jadi kita tinggal bisa lihat biasa si layanan cloud ini dia yang kelola, kita tinggal lihat reportingnya. Oke, lepas kendali. Nah, ini menjadi big deal nih. Kenapa layanan cloud saat ini gitu ya, menjadi sebuah big deal gitu atau suatu big deal lah berarti. Karena balik lagi tadi bahwa ngebuat server gitu ya, apalagi dulu gitu ya, ketika belum ada si layanan cloud ini, buat bikin server itu cost-nya tuh nggak murah gitu ya. Pertama perlu spesifikasi komputer yang cukup tinggi gitu ya. Satu itu, kedua internet yang harus stabil, tiga butuh lokasi server yang nggak murah juga gitu ya. Tepatnya harus strategis, internetnya harus stabil, tepatnya dingin segala harus dingin segala macam. Lalu orang yang ngelola atau ngedevelopnya pun juga cukup langka gitu ya. Jadi banyak perusahaan-perusahaan besar tuh berebut gitu ya untuk mencari orang yang bisa ngelola server dia dengan cukup optimal gitu, dengan cukup baik. Jadi si itu sebutnya apa ya? Database administrator atau mungkin sekarang itu aduh tim itu bisa juga sih. Tim DevOps juga bisa sih, untuk yang sekarang tim DevOps gitu ya segala macam cukup langka gitu waktu itu. Jadi untuk perusahaan apa baru baru berdiri gitu atau perusahaan menengah ke bawah tuh untuk punya server sendiri itu hampir hal yang hampir hal yang bukan hal mustahil, hampir hal yang sulit banget gitu untuk mereka gitu. Karena biaya yang terlalu tinggi, resikonya pun nggak sepadan gitu mungkin menurut mereka ya dengan perkembangan bisnis mereka. Nah, tapi dengan adanya cloud sekarang semua biayanya itu kan gitu ya, jadi nggak perlu ada akses si orang yang langka tersebut pun juga udah di handle sama si layanan cloud. Oke, dan kita pun juga bisa akses setiap saat gitu ya melalui si browser. Skalabilitasnya juga, nah ini paling cukup cukup big deal gitu ibaratnya. Lagi kalau bisnis online gitu ya, kayak contoh Tokopedia atau apa gitu ya, lagi promo tanggal cantik gitu ya, lagi tanggal 33, 44 segala macam, itu kan trafficnya bakal meningkat gitu ya daripada biasanya gitu ya. Ketika misalnya biasanya diakses 1 juta user gitu secara berbarengan, ketika lagi tanggal cantik lagi promo gitu mungkin aksesnya tuh meningkat 10 kali lipat gitu ya, meningkat jadi 10 juta user segala macam kan nggak mungkin gitu ya, mereka harus ganti server buat 1 hari doang. Di layanan cloud ya hal ini memungkinkan gitu ya, di hari itu ya udah skalabilitas si biayanya itu udah tinggal di up gitu ya, untuk per hari itu besoknya ketika udah turun segala macam bisa kita turunin lagi gitu. Jadi kita tinggal bayar harga itu untuk per 1 hari itu. Oke, nah ini juga sama tadi bisa merupakan gitu kebutuhan untuk fokus pada tim IT-nya. Jadi si perusahaan itu bisa lebih fokus ke bisnis mereka gitu ya. Nggak harus mikirin tadi itu rumitnya eh, bikin server dan kelola si server segala macam. Oke.
Pencet. Kepentingannya, oke, ini saya singkat aja. Jadi pertama kinerja dan keandalan dan CSLA-nya, kendali data dan parameter layanan ini juga. Oke, fitur-fitur dan pilihan pada aplikasi, interaksi di antara penyedia cloud, lalu nggak ada standar. Oke, ini bukan kepentingan. Oh, privasi. Nah, ini beberapa gitu ya, layanan komersial si cloud, walaupun masih banyak lagi. Nah, ini sesuai ininya ya, sesuai taksonominya. Jadi entah dalam kebutuhan software service, gitu, entah mau dalam billing, finansial, legal, segala macam. Sekarang itu udah makin banyak, perkembangan itu makin spesifik gitu ya. Karena ketika yang udah umum itu udah apa ya, udah makin banyak gitu pemainnya udah ini. Jadi mereka tuh lebih ke arah spesifik gitu terhadap kebutuhan bisnis. Oke. Nah, untuk storage gitu ya, ada beberapa yang terkenal. Si Amazon S3, jadi ini service management. Oke. Ini untuk penyimpanan. Coba bisa. Oke. Contoh ke tadi, kalau saya bilang makanya sesuaikan dengan kebutuhan bisnis. Nah, contoh di sini misalnya penyimpanan cloud. Nah, ini sebenarnya contoh yang ini nih, nggak usah fokus ke harganya, karena saya juga udah pasti berubah gitu ya. Sekarang saya juga kurang tahu. Cuma seingat saya waktu itu si Amazon S3 ini penyimpanannya nggak terbatas. Oke. Jadi sebenarnya tuh enaknya itu dia tuh ketika kita mau nyimpan data gitu ya, nyimpan apapun yang mau gambar, video, lagu segala macam ke dalam ini sebenarnya tuh gratis. Nah, kita dikenain biaya itu justru ketika kita mengakses si file tersebut gitu. Jadi contohnya kita naruh gambar gitu ya. Nah, nanti gambar itu ketika kita taruh berapapun ukurannya gitu ya, mau 10 mega, 1 giga gitu, satu itu free. Tapi ketika kita akses file tersebut, nah biasa tuh kita kena charge tuh, biasa tuh per bandwidth gitu ya, berapa dolar, 0,0 sekian gitu per bandwidth. Oke, nah jadi baik lagi tadi, makanya tergantung kebutuhan bisnis. Nah si Amazon ini dia pinter nih, jadi tergantung kebutuhan bisnis kalian. Misalnya kebutuhan bisnis kalian tuh profil. Jadi ketika si user itu kan upload foto profil tuh, entah dia mau ukurannya besar atau mau apa, ya udah Amazon simpen gitu. Tapi ketika nanti itu orang buka halaman berandanya atau ada orang lain gitu ngelihat foto profil kita segala macam, nah itu si kita itu bakal kena charge tuh karena ada yang akses gambar tersebut. Nah, jadi kalian tinggal sesuaikan kebutuhan bisnis kalian gitu. Jadi kalau kalian bikinnya kayak tadi, sosial media segala macam, kurang tepat gitu kalau kalian pakai si Amazon S3 ini. Karena, ya baik lagi, kalian bakal kena charge terus gitu ya. Tiap kali ada orang akses gambar tersebut, kalian bakal kena charge, kena charge, kena charge gitu. Nah, tapi baik lagi, kalau ternyata bisnis kalian tuh sifatnya transaksional nih. Misalnya kalian, apa ya, transaksi deh, transaksi penjualan gitu ya. Transaksi penjualannya itu masukin faktur, pajak, segala macam. Kan dia nyimpen gitu ya. Ketika kita buat, datanya disimpan, disimpan, disimpan. Tapi ketika kita mau aksesnya pun ternyata jarang. Kita paling narik laporan itu 1 bulan sekali gitu, atau mungkin berapa bulan sekali. Nah, itu tepat gitu. Penggunaan itu sekalian pakai si Amazon S3 ini cukup tepat gitu karena ya balik lagi kita aksesnya itu jarang gitu. Kita cuma butuh simpen datanya kalau itu nanti kebutuhan akses pun cukup jarang gitu. Karena balik lagi si ini bakal ngecas ketika kita akses. Oke, nah jadi disesuaikan kebutuhan bisnis sekalian seperti apa gitu ya. Ada yang cocok, ada yang enggak, balik lagi. Jadi enggak mesti gitu. Jadi kita bilang bahwa penyimpanan storage paling bagus Amazon gitu, enggak tentu. Balik lagi ke kebutuhan bisnis kalian. Oke, nah ini opportunity dan challenge di dunia cloud computing.
Oke, memungkinkan mainan tanpa pemahaman. Oke. Oke, nah ini sebenarnya sekarang juga udah ada beberapa ya, bahwa udah banyak sebenarnya layanan cloud yang bisa kita pakai gitu ya, tanpa kita harus punya basic IT gitu. Misalnya Google Cloud misalnya gitu ya, dia udah ada tuh menu misalnya kita buat cek gitu ya, kita udah punya data gitu, kita bisa nge-calculate, nge-query lah ibaratnya buat tahu gitu. Misalnya bagian divisi marketing gitu. Divisi marketing mau tahu nih dari data yang kita punya tuh misalnya user mana yang berpotensi gitu ya untuk jadi deal atau segala macam. Si orang marketing ini otomatis dia nggak punya basic ID dong, dia nggak punya gitu kan pemahaman, dia harus nge-query atau segala macam. Layanan cloud ini dia bisa ngebantu gitu, jadi si orang marketing ini bisa mengakses, bisa menganalisa gitu segala macam data yang ada di layanan cloud tersebut tanpa harus dia punya si basic pemahaman tentang software. Oke, cloud computing skala ekonomi. Nah, ini tadi untuk biaya perusahaan pemula gitu ya, atau perusahaan menengah ke bawah. Jadi dia nggak perlu pusing lagi tuh untuk kelola server sendiri atau segala macam. Dan harganya pun juga bisa menyesuaikan gitu, sesuai dengan permintaan mereka. Kalau mereka mau speknya tinggi gitu ya, atau speknya besar, kapasitas segala macam, ya harganya juga ya cukup tinggi gitu. Tapi kalau dia mau permintaan sebenarnya server yang mau yang kecil itu, traffic yang nggak belum begitu banyak segala macam, mereka juga bisa request uh, traffic server yang cukup rendah juga atau yang cukup minimalis lah ibaratnya. Jadi sesuai dengan kebutuhan mereka juga. Oke, nanti vendor ini dan dia otomatis ya dia bisa ngeklaim biaya dengan pendapatan berkelanjutan, karena biasa ya layanan cloud itu apa, orang berkelanjutan gitu, nggak mungkin 1 bulan gitu, setelah itu udah gitu, 6 bulan kemudian baru lanjut lagi segala macam, jarang terjadi. Oke, nah ini ya bisa disimpan dan diakses dimanapun. Segi masalah keamanan, nah sebenarnya juga keamanan selalu menjadi poin penting gitu di dalam dunia cloud, karena kita nggak pernah tahu seberapa aman data kita di sana. Kita mau ada privasi polis melindungi negara segala macam, ya kita nggak pernah tahu gitu. Di baliknya itu apa yang mereka lakukan terhadap data kita, ya apa yang terjadi ya mereka lagi nggak pernah ada yang tahu di dalamnya. Oke, nah ini juga isu dengan kebijakan. Oke, kalau disimpan di luar negeri, apa yang jadi server down, access point, oh, menggunakan kunci. Oke, ya, ini isu-isu tentang kebijakan dan akses kalau di luar negeri itu sebenarnya ini kita nggak perlu ini sih. Ini biar mereka, malah beberapa itu kayak service itu justru menolong gitu ya. Kayak waktu itu pernah ada contoh kasus apa ya, uangku deh kalau nggak salah apa gitu. Nah dia kalau nggak salah kan startup Malaysia gitu atau apa ya. Nah, dia mau buka ekspansi bisnis gitu ya ke beberapa negara, dari Singapura dari mana ekspansi gitu ya, salah satu ke Indonesia segala macam. Nah kan mereka harus tahu tuh regulasi keuangan di Indonesia itu seperti apa segala macam. Nah dengan kita pakai layanan si cloud yang udah support, biasa tuh ya udah biar si layanan cloud aja gitu. Kita tinggal si layanan cloud itu minta requestnya seperti apa, kita tinggal turutin udah, itu bakalan menuhin gitu ya standar di Indonesia atau ketika Thailand dia minta request segala macam, ya udah kita tinggal ikutin gitu, permintaan mereka, ya udah itu bakal apa, udah cukup gitu ya, karena biar si layanan cloudnya itu nanti bersinggungan gitu ke pemerintahan segala macam. Oke, nah ini server down sebenarnya bukan hal yang mustahil ya kalau di ini, tapi jauh lebih minimal gitu, amat sangat jauh lebih minimal gitu, ketimbang kita kelola server sendiri ketimbang pakai layanan cloud. Itu probabilitas server down-nya tuh jauh lebih kecil gitu ya, tapi nggak nol. Bahkan kalau apes atau apapun juga itu pernah ada aja gitu ya. Dan waktu itu pernah, kalau nggak salah si GitLab ya, apa GitLab, asing atau GitLab itu
emang nggak salah pernah si adminnya gitu ya, dia ada miss nge-backup atau segala macam, pokoknya segala request yang udah kita taruh gitu ya dari 2 jam sebelumnya tuh hilang gitu ya. Jadi benar-benar hilang, nggak bisa dibalikin. Jadi kalau lagi apes gitu ya dan nyata kita lagi nge-submit atau lagi nge-push di 2 jam tersebut dan hilang, ya udah. Tapi kasus itu minor kok, jarang terjadi gitu. Mungkin 10 tahun atau 5 tahun tuh belum tentu terjadi satu kali. Oke, dan ini juga ada kasus pengguna terkunci atau dari kehilangan akses ke data. Jadi itu hal juga harus seperti apa gitu ya. Oke, ini keuntungan. Oke, kita percepat aja. Keuntungannya otomatis tadi kita nggak perlu beli komputer tinggi buat spek segala macam ya. Untuk sini kita udah pakai layanan si cloud ini sesuai dengan kebutuhan, udah gitu solve gitu, paling berapa puluh dolar gitu segala macam, menyelesaikan gitu ya, dari harus beli komputer server yang berpuluh-puluh juta atau mungkin ratusan juta. Oke, lalu kan aplikasi berjalan di cloud, desktop nggak perlu, oke ini juga nggak perlu proses sebenarnya. Kalau berbasis web lebih murah. Oke, bisa bisa. Ini skip aja. Oh, dari segi kinerjanya otomatis program dimonopoli oleh memori, buat sistem. Oke, sebenarnya dari kinerja pun juga apa ya, lebih optimal karena otomatis ya si layanan cloud itu mereka udah punya tim sendiri, mereka udah nge, apa ngebuat gitu ya gimana kinerja komputer itu secara maksimal gitu ya. Entah nanti ada memory cache, entah dari penggunaan apapun, dan kita nggak perlu apa ya hal-hal yang rumit, hal-hal yang kayak gitu tuh ya udah kita nggak perlu pusing gitu. Mereka udah siapin gitu ya. Kita udah tinggal pakai aja, jadi udah sebenarnya enak banget. Kita udah dapet komputer yang cukup apa masuk akal gitu harganya, udah gitu layanannya pun setara, ya udah pasti bagus lah. Oke, dan beberapa tadi contohnya beberapa servisnya yang pada kita tadi kita harus buat sendiri, harus kita develop sendiri gitu kan, akan makan cost biaya dari segi waktu yang cukup tertentu ya, baik lagi tergantung tim kalian dan tergantung, dan biaya pun juga cenderung nggak murah gitu ya. Tapi kalau kita ada yang udah ada, otomatis bisa kita tinggal pakai gitu, dan kebanyakan pun gratis. Oke, lebih baik daripada membayar. Oke, mungkin aplikasi ke Let's update. Oke, ini ya kalau software as a service, jadi perangkat lunaknya secara instan. Jadi kita nggak perlu lagi tuh upgrade atau harus install versi terbaru segala macam. Oke, apalagi kalau berbasis web itu udah otomatis waktu login versi terbaru ya ya. Ini sama, nggak perlu bayar atau upgrade gitu ya, nggak perlu ada biaya. Oke. Untuk ini dari segi dokumen, jadi kalian mesti ngalamin ya. Kalau saya sih sempat ngalamin dulu ya, ketika apa kerja tim gitu atau apa gitu ya, saya kirim gitu, atau mungkin di komputer saya dengan komputer teman saya itu berbeda gitu ya. Misalnya Office Day yang paling gampang. Office saya misal pakai 2007, teman saya pakai 2003 gitu. Ketika saya kirim dia nggak bisa buka, saya harus ganti lagi format segala macam gitu. Jadi ada permasalahan format dokumen gitu segala macam, atau mungkin dia pakainya apa gitu ya, dia pakainya Mac gitu ya, saya pakainya Windows segala macam, nah jadi sama nggak bisa dibuka gitu. Oke, fondensi format dan itu no longer absolute server and upgrade cost. Oke, ini update otomatis latest version. Oke, ini format sama kapasitas penyimpanan.
nggak terbatas. Ya, ini sebenarnya untuk apa ya? Untuk menyimpan ya. Kalau kita punya server sendiri gitu kan, hard disk kita penuh, ya mau nggak mau gitu kan, beli hard disk gitu kan, diganti gitu yang lama segala macam. Kalau kita pakai layanan cloud ya udah, tinggal upgrade aja gitu ya, segala macam. Oke, peningkatan keandalan. Oke, nah ini sebenarnya udah kita alami saat ini nih. Jadi ketika apa? Kalau dulu deh ibaratnya, kalau dulu tuh saya sempat ngalamin nih, ketika dulu tuh sempat saya ada rutinitas gitu ya, entah ya 2 bulan sekali atau 1 bulan sekali komputer tuh apa di defrag dulu, di scanning gitu ya, apakah ada segala macam, terus data saya di backup gitu ya. Takutnya kenapa-napa gitu ya, komputer saya rusak atau hang segala macam gitu kan, datanya hilang semua, selalu selalu nge-backup gitu tiap 2 bulan sekali segala macam. Tapi kalau menggunakan cloud ya udah, kita udah nggak perlu pusing lagi tuh kayak sekarang handphone gitu ya, semua udah backup di cloud gitu. Ketika saya mau install ulang, saya mau format, atau HP saya dicuri segala macam, udah nggak khawatir gitu. Data saya hilang segala macam gitu. Tinggal beli HP baru, sinkron ke cloud, ya udah seluruh data saya balik. Kalau dulu ya kan, ya balik lagi gitu, punya backup-nya nggak. Kalau nggak punya ya udah hilang semua gitu. Oke, nah ini sama kalau komputer crash ya, kita masih tenang aja gitu. Data kita masih di cloud, masih aman, masih bisa diakses. Oke. Akses dokumen ini yang tadi, akses dokumen secara universal, kita nggak perlu pusing lagi. Perbedaan format, perbedaan OS, segala macam, udah bukan jadi isu gitu ya. Oke, lalu versi terbaru sama, nggak perlu upgrade, nggak perlu download lagi, ataupun bayar, ataupun berbayar gitu untuk versi terbaru segala macam. Kita udah selalu pasti dapat versi terbarunya. Oke, nah ini ya salah satu tadi benefit tadi, jadi ketika mau collab atau kolaborasi gitu dalam kerja secara tim jadi amat sangat dimudahkan gitu ya. Oke, kebebasan perangkat juga tadi kita nggak perlu pusing lagi, teman kalian pakai apa gitu ya, dia mau pakai HP, mau pakai tablet, mau pakai Mac, mau pakai Windows, mau pakai Linux, semuanya nggak akan jadi permasalahan ketika pakai layanan pakai layanan, ketika semuanya pakai aplikasi si cloud yang sama. Oke, nah ini salah satu kerugian sebenarnya sekarang ini udah minor ya. Karena kalau dulu mungkin cukup jadi pertimbangan gitu. Karena dulu tuh internet masih sulit gitu ya. Paket data mahal, apalagi nggak semua orang gitu ya punya punya koneksi internet. Nah, jadi orang masih mempertimbangkan. Tapi kalau sekarang lain internet sudah makin murah gitu ya, semua akses juga semakin merata, semakin bagus, dan makin ke depannya pun juga makin cepat gitu ya. Jadi sebenarnya isu ini untuk selalu terhubung ke internet ini akan semakin minor gitu, lama-lama tuh semakin hilang. Oke, koneksi internet sama koneksi internet tidak bekerja sama permasalahan koneksi internet, fitur terbatas. Nah, nah ini ya, mungkin beberapa service atau itu fiturnya itu terbatas gitu, nggak fully apa yang kita butuhkan gitu. Misalnya tadi aplikasi text range-nya itu, misalnya di KTP itu ada data apa ya? Ada data status perkawinan gitu, nggak terbaca gitu, atau di responnya itu nggak ada tuh status perkawinannya, atau kawin tidak kawin segala macam. Sedangkan kita butuh gitu kan. Jadi nggak mau kan kita pakai layanan dia, tapi kita nggak dapet status perkawinannya, dan itu ternyata data itu tuh core bisnis kita gitu ya. Kita butuh banget data itu. Jadi kan terbatas gitu ya. Kita nggak mungkin gitu request ke mereka tolong ubah gitu kan. Servis lu dong tambahin gitu ya. Adanya status gitu perkawinan di responnya gitu kan nggak bisa gitu ya. Kita ya udah terima aja gitu. Respon mereka nggak ada statusnya, ya ya udah gitu. Mau nggak mau ya kita bikin lagi sendiri. Jadi adanya keterbatasan. PowerPoint, oh ini contoh PowerPoint dapat melambat. Oke. Oke, ini sama ya, tergantung masalah koneksi sebenarnya. Baik lagi, ketika kalau offline gitu ya, dibandingin sama yang online ya, kalau lagi internetnya lagi lemot ya udah otomatis offline menang jauh lah.
Oke, ada sesuatu tentang program dikirim bolak-balik. Oh, ini, oke, mayoritas kelemahan ya sih, kerugian atau kelemahan itu terjadi karena adanya internet yang nggak stabil sih sebenarnya. Oke, nah, ini juga sama nih, data apa? Ketika menggunakan layanan cloud computing, saya selalu tekankan yang pertama itu masa ada data yang disimpan mungkin nggak aman karena balik lagi semuanya itu disimpan di pihak mereka gitu ya. Kita nggak bisa mastiin seberapa aman maupun seberapa itu maupun mereka perusahaan besar, perusahaan punya nama gitu ya, udah dilindungi negara segala macam, tetap aja gitu kita nggak bisa memastikan seberapa aman data kita ada di sana. Oke, dan tadi kasus kayak saya contohin si GitLab tersebut gitu ya, walaupun jauh amat sangat jauh gitu ya timbang bikin server sendiri gitu, entah mulai dari security performa dan ini data terhilang tetap aja data itu bisa hilang gitu. Jadi lebih aman kalau kalian siapin backup ataupun ada ini atau ada di replikasi gitu ke beberapa server. Oke, nah ini ya jadi poin terakhir nih sederhananya mengandalkan si cloud menempatkan Anda pada resiko gitu ya, memungkinkan turun. Oke. Oke. Nah, ini HPC sistem jadwalan. Ini spesifik ke HPC sistem sih. Oke, ini kita skip khawatiran umum. Oke. Nah, ini beberapa kekhawatiran. Sebenarnya ya sampai sekarang juga masih ada. Jadi ada kayak tadi tuh, misalnya si respon mereka itu protokol API-nya itu pakainya REST gitu ya. Sedangkan kita udah develop sistem ya semuanya itu pakainya nggak pakai REST gitu ya, pakainya yang lain gitu. Mau nggak mau kan harus diganti gitu. Ada beberapa respon walaupun nggak gitu beda jauh gitu, tapi mau nggak mau kita harus ketika mau migrasi gitu atau mau ya pindah layanan cloud mau nggak mau si beberapa layanan kita harus kita ubah. Oke, tidak mungkin jalankan aplikasi berbasis cloud antara sistem. Kayaknya sekarang mungkin memungkinkan beberapa layanan mungkin Amazon ciptakan DPO. Oke. Nah ini sebenarnya nggak cuma Amazon sih, ada beberapa gitu ya. Kadang nyebutnya apa ya? Ego, nggak ego sih. Kayak contoh Google ya. Google itu untuk terminalnya gitu, dia bikin sendiri itu ya. Via terminal mereka maupun itu mereka bikin komen sendiri gitu ya. Nggak berbasis Linux gitu ya. Jadi mau ngomong gitu, kalian yang udah punya server sebelumnya gitu dan server sebelumnya itu menggunakan Linux gitu ya. Dan di mana kalian ada beberapa komen yang pakai perintah Linux gitu ya. Mau nggak mau ketika kalian migrate ke Google Cloud, ya otomatis komen-komen Linux itu nggak akan berjalan gitu ya di dalam terminal si Google gitu. Nggak mau kalian harus ubah terus beberapa komen tersebut ke sesuai dengan si Google punya. Oke. Nah, jadi bakal jadi pertimbangan juga kan ketika kalian mau migrate, wah, baik juga itu ternyata banyak gitu kalian mau pakai format itu gitu kan. Timbang gue pindah tapi banyak hal yang harus dirombak gitu atau mungkin ya gue cari layanan cloud yang basisnya Linux juga deh atau mungkin ya lagi bakal ada jadi pertimbangan sendiri. Oke, sehingga aplikasi normal, ini aplikasi harus disesuaikan gitu ya, untuk mengeksekusi pada platform ini di masa depan. Oke, kegiatan enggak. Khawatir. Ya, sebenarnya ya terjadi saat ini dan semakin ke depannya gitu ya akan semakin banyak gitu kegiatan ya kegiatan gitu atau aktivitas secara umum gitu ya atau mainstream gitu ya menggunakan si layanan cloud. Mungkin kayak sekarang udah tanpa sadar gitu ya kita udah pakai gitu layanan si cloud ini udah jadi apa udah jadi kebutuhan atau di kehidupan sehari-hari gitu kita udah pakai gitu, udah
udah jadi hal umum gitu. Kalau dulu kan masih hal yang nggak semua orang paham, nggak semua orang ngerti gitu ya, butuh pembelajaran segala macam. Dan sekarang semua orang udah terbiasa gitu. Ini udah jadi hal yang umum atau mainstream. Oke, dan semakin banyak jenis layanan atau open source baru gitu ya di dunia layanan cloud, makin beragam, makin spesifik, makin banyak gitu ya jenis-jenis tergantung kebutuhan bisnis kalian. Oh, kalau dulu ibaratnya ya contoh gitu kayak si Google Cloud ini gitu kan masih skill umum kita masih butuh praktisi segala macam, mungkin nanti kedepannya itu udah ada nih ya. Dia yang mentransformasi gitu kebutuhan bisnis kalian ke dalam layanan cloud, kita udah cuma fokus gitu pengembangan bisnis, nggak perlu pusing sama sekali si layanan ini yang perlu bakal buatin segala macam, mungkin aja terjadi gitu. Oke, nah itu tadi beberapa apa ya sebutnya ya, beberapa kelebihan keuntungan gitu, menggunakan layanan cloud saat ini, dan apa sih dulu kita arsitektur cloud computing saat ini. Oke, sampai sini ada yang mau nanya? Ini sambil saya absen ya, karena kebetulan kan ini apa, ada dari dua dua kelas, tiga kelas nih ya, dari semester 4 sama semester 6. Waduh, banyak juga. Dia udah 27 partisipan. 25. Saya sebutin capek sendiri. Oke, nah Google Cloud kemarin ya, apakah jadi penilaian? Itu jadi ya, makanya saya bilang tadi sebenarnya tuh apa? Kalau saya sih biasanya sebelum UTS itu kita fokus ke teori, setelah UTS itu fokus ke praktek gitu ya. Dan apa? Layanan cloud ini eh, sepengetahuan tuh hampir semuanya tuh berbayar gitu ya. Makanya saya bilang ini kesempatan yang baik buat kalian karena kalian dapat kesempatan layanan cloud yang bagus, gratis lagi kan. Jadi kemungkinannya akan saya pakai buat UAS kalian. Oke, jadi akan jadi acuan, berarti jadi acuan buat kalian. Tapi itu lebih ke arah nanti menjelang UAS sebenarnya. Jadi untuk sementara kalian kerjain aja karena sebenarnya juga bagus buat kalian juga gitu kan. Dapat pengalaman, dapat sini, dapat pengalaman, dapat badge gitu, sertifikat kalau kalian mau diseriusin. Oke, nah jadi itu akan jadi penilaian ya si layanan cloud itu, daripada nanti kalian prakteknya nggak ada gitu kan, atau kalian mau pakai layanan yang lain kan bayar tuh, harus berlangganan seenggaknya minimal kalau selama pakai layanan si cloud ini aja gitu. Tapi nggak akan sekompleks kelas, kelasnya kan banyak tuh ya. Nah, si setahu saya kelas itu udah banyak berpuluh-puluh loh ya. Dan mulai kan dia mulai ada apa tuh, masuk ke virtual pembuatan, kita nggak sampai sekompleks yang ada di demo saat ini kok, jadi sebenarnya jauh lebih simpel lah, tapi itu akan jadi acuan. Jadi buat kalian yang belum regis, mending cepetan regis.
Dan apa lagi? Ya udah. Terus kalau kalian yang mau, kemarin kan dapat itu tuh apa? Hadiah ya, reward kalau nggak salah. Saya belum ini. Untuk kelas malam, apakah ada kendala gitu atau enggak? Biar apa? Bisa 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 saya info juga sih ke si Bulinanya gitu ya. Kalau progres kelas malam tuh seperti apa? Sebab saya ngeblank nih kalau kelas malam. Kalau kelas pagi kan, kalau kelas pagi kan udah apa? Udah 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 sempat gitu ya komunikasi buat yang ada kendala kalau segala macam gitu, jadi udah dapat feedback gitu. Tapi kalau kelas malam kan ngeblank nih, saya nggak tahu nih mana yang udah daftar, mana yang udah bisa gitu kan, atau mana yang belum, masih nyangkut gitu, sangkut pendaftaran atau apa. Oke, jadi mending mumpung ada si Budi nanya gitu ya, timbang nanti udah apa, udah 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 telat gitu, udah nggak bisa gitu kan, kalian nanti mau buat praktek mau buat apa, bakalan lebih susah. Oke, ini membedakan Google Cloud, Amazon, Alibaba. Membedakan. Ayo, ada yang bisa jawab kan tuh? Yang membedakan namanya beda. Sebenarnya hampir sama gitu kalau secara garis besar ya. Si apa platform-platform itu saya balik lagi, mereka kan kayak jualan produk gitu ya. Kayak Google, Amazon, Cloud gitu ya. Mereka semua ya jualan produk ya berlomba-lomba gitu. Menunjukkan kelebihan mereka gitu kan. Ketika menggunakan layanan mereka gitu kan. Menggunakan entah pricing yang menarik, entah fitur yang menarik, integrasi yang mudah atau segala macam gitu. Nanti dapet tim yang mensupport segala macam, intinya ya perbedaannya tuh ya iya sesuai service yang mereka berikan gitu ya. Perbedaannya tuh di situ satu. Tapi yang kalian tentukan gitu ya, mau pakai yang mana ya, baik lagi kayak tadi saya bilang, sesuaikan dengan kebutuhan bisnis kalian gitu. Kalau budget kalian nggak terbatas sih ya silakan aja gitu ya, pakai pilih service yang maksimal gitu. Tapi kalau paling bijak ya menggunakan service yang paling tepat dengan kebutuhan bisnis kalian dan kalian pakai gitu layanan. Oke, nah ini semester 6 dulu ya, saya absen. Adrian Satria, ada Adrian Satria, Adrian Satria Karim, Fahrul Rohim, Lagi pada ah, sholat kayaknya, Pak. waduh, kita udah mau pulang. Fahrul Rohim, ada Fikri, oh iya soal ini ya, aduh, susah juga nih saya sebutin kebanyakan. Saya mau baca dari nama, saya nggak tahu ini mana yang semester 4 mana yang semester 6. Udah saya screenshot aja dah. Oke, absen aman ya. Di saya screenshot sesuai dengan nama ini. Pastikan namanya sama kayak di absen. Oke, Pak. Oke, kalau gitu Pak. nggak ada yang oke. Untuk Google Cloud aman. Insya Allah lagi proses, Pak. Oke, ntar kalau ada apa permasalahan ya yang nggak bisa daftar, nggak dapat token segala macam, itu infoin di grup ya. Tadi kan udah sempat join semua kalau bisa di grup. Jadi enak gitu ya, kita rame-rame kerjain barengnya, belajar sama-sama.
Oke, itu aja sih dari saya. Kalau nggak ada lagi, saya akhiri pertemuan hari ini. Thank you semuanya. Kita ketemu next week. Bye. Oke, Pak. Bye. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Oke. Pak. Selamat malam, Pak. Terima kasih, Pak.